Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melawat kebun-kebun surga, maka nikmatilah kemewahannya." Seseorang bertanya, "Apakah kebun surga itu ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Majelis zikrullah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan siapa saja yang menghadiri majelis zikir, maka ia akan memperoleh keuntungan. Majelis zikir itu sangat dihargai, sehingga di dunia saja dikatakan sebagai taman surga. Nikmatilah kemewahannya, diisyaratkan seperti seekor hewan umpamanya yang sedang memakan rumput hijau di sebuah taman. Jika dihalau sedikit saja, ia tidak akan pergi. Bahkan walaupun dihalau oleh tongkat pemiliknya, ia tetap memakannya dan mulutnya tidak akan melepaskan rumput-rumput itu. Demikian pula orang yang berzikir, mereka tidak akan terganggu dengan pikiran-pikiran keduniaan ataupun yang lainnya. Ia akan tetap bertawajuh kepada zikirnya. Di dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa majelis-majelis zikir itu seumpama taman-taman surga yang di dalamnya tidak akan ditemukan perasaan gelisah, duka cita, atau suatu halangan yang dapat mengganggu ketentraman. Dalam hadis lain disebutkan bahwa zikrullah juga merupakan penyembuh dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki, iri hati, buruk sangka, dan sebagainya. Oleh karena itu, majelis zikir dapat dijadikan obat bagi segala penyakit hati. Seorang ulama menulis di dalam kitabnya Fawaid bis Salat wal Awaid, barang siapa yang berzikir, niscaya ia akan terpelihara dari segala bala bencana. Subhanallah. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah memerintahkan kepada kamu untuk memperbanyak zikir. Perbandingan orang yang berzikir itu adalah seseorang yang dikejar oleh musuhnya, lalu ia lari dan berhasil melindungi dirinya dalam benteng yang kuat. Orang yang berzikir adalah peserta majelis Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faedah sebesar ini, yaitu seseorang yang berzikir menjadi peserta Malikul Mulk atau pemilik segala kerajaan. Selain itu, dengan zikrullah dada seseorang akan terbuka, hatinya akan bersinar, kekusutan hatinya akan lenyap, dan ada beratus-ratus faedah lainnya, baik lahir maupun batin, yang telah diterangkan oleh para ulama. Seseorang telah mengunjungi Abu Umamah radhiyallahu anhu, lalu berkata kepada beliau, "Aku melihat dalam mimpi setiap kali Tuan masuk atau keluar, atau berdiri atau duduk, para malaikat berdoa untuk Tuan." Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, "Jika kamu menghendaki
mereka juga dapat berdoa untukmu. Lalu Abu Umamah radhiyallahu anhu membaca ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikrun katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-41. Ayat di atas menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa para malaikat tergantung kepada zikrullah yang kita kerjakan. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka sebanyak itu pula kita akan diingat oleh Allah. Wallahu alam bishawab.